this only. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Jumlah total 30 juta. Tetapi karena teknik rahasia Dewa Raksasa Hitam, ia harus berhenti dalam pertempuran sengit seperti itu. Semakin lama waktu ditunda, semakin besar variabelnya. Oleh karena itu, setelah merasakan gerakan abnormal Dewa Raksasa Hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, bulan, juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat tepat di leher Dewa Raksasa Hitam, dan leher Dewan lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah Dewa Raksasa Tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang mau yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para Dewa Raksasa Hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yangke. Dia menoleh dan menirik penampilan menyedihkan Dewa Raksasa Tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bahkan lebih kuat daripada efek pengobatan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti Dewa Raksasa Hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya Dewa Raksasa Hitam bahkan lebih besar. Ada bergegas lagi meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan. Naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah. Di sebelahnya memegang lengan dan patah dan kaki yang patah. Dia membanting seperti badai yang dahsyat, dan semua tempat di mana dia menyerang adalah pemandangan berdarah. Tampaknya dengan melemahnya nafas dan kerusakan vitalitas, perlindungan Dewa Raksasa Hitam itu sendiri juga menjadi lemah. Roh raksasa hitam itu mengaum dengan liar, terutama untuk melawan. Namun pada saat ini itu sama sekali bukan lawan Ahda. Menghadapi serangan Ahda, ia hanya bisa menangkis dan dipukul mundur dengan mantap. Naga itu menjerit, cahaya keemasan mekar dan naga suci keluar. Tubuh naga itu berputar-putar dan terbang. Ketika klon roh raksasa hitam kurang memiliki keterampilan, ia langsung melilit lehernya, lingkaran demi lingkaran, dan kemudian naga suci dia mengangkat kepala naga besar itu hampir berhadap-hadapan menghadap dua murid Dewa Raksasa Hitam yang sudah dekat. Bahkan jika itu adalah naga setinggi puluhan ribu kaki, itu terlihat kecil dibandingkan dengan sosok besar Dewa Raksasa Hitam. Dari kejauhan sepertinya ular melilit leher seseorang. Roh raksasa berwarna tinta membenci Yangke. Dia tahu itu tidak terlalu buruk untuknya. Dia benar-benar melepaskan pertahanan lawan Ahda, mengangkat satu-satunya tangan besarnya dan meraih naga suci. Kekuatan jalan waktu mengalir keluar menjelma dalam tubuh naga suci. Yangke menggunakan jalan waktu jauh lebih mudah daripada ketika dia dalam bentuk manusia. Lagi pula sungai waktu adalah jalan kelahiran naga. Tangan besar yang meraihnya mengandung misteri yang tak terbatas. Tetapi di bawah pengaruh FNW Team, dia juga menjadi sangat stagnan. Mulut naga terbuka dan nafas naga keluar mengenai salah satu mata roh raksasa tinta, dan pada saat berikutnya mata besar itu terbuka. Yangke melakukan hal yang sama, dan segera mata Dewa Raksasa Tinta yang lain juga terbuka. Kehilangan matanya, dan raksasa tinta berteriak lagi. Tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan memecahkan blokade jalan waktu, dan dengan besar yang kental akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun sebelum ia bisa menangkap tubuh naga Yangke, ia diinterupsi oleh pukulan keras Ahda. Mengambil kesempatan ini, Yangke membuka serangkaian seni rahasia klan naga dan membombardir wajah Dewa Raksasa Hitam dari jarak yang sangat dekat. Kemudian setiap teknik rahasia sebanding dengan tembakan penuh puncak peringkat ke-9. Dan hanya dalam waktu singkat wajah Dewa Raksasa Tinta berdarah. Meski begitu, Dewa Raksasa Hitam itu masih abadi.
dan yang tidak tidak mengagumi vitalitasnya yang ulet. Sejak perang antara ras manusia dan ras tinta, ras manusia hanya sekali membunuh dewa rasa hitam. Itu adalah pertempuran yang tidak kembali ke kebiasaan ribuan tahun yang lalu. Namun umat manusia juga membayar harga yang sangat mahal untuk itu meninggal dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa pertempuran itu mampu membunuh dewa raksasa tinta. Salah satunya adalah karena orang-orang tinta ingin menang tanpa kembali dengan cara apapun, dan mereka menyerbu 3.000 dunia tanpa kembali sebagai batu loncatan. Dan hanya kedua, karena mereka manusia harus membayar harga yang besar untuk perlahan-lahan menghancurkan sisi lain seperti mati. Adapun cara cepat membunuh dewa hitam raksasa Humandat sebelum memiliki banyak pengalaman dan metode sejauh ini, dewa rasa hitam di depannya diserang oleh naga suci Yangkai dan Ahda. Hampir tidak ada ruang untuk perlawanan, tetapi vitalitas yang sangat kuat membuatnya abadi. Melihat situasi ini, Yangkai tidak bisa menahan amarah ketika mulut naga terbuka, bola emas keluar, dan itu adalah bola naganya. Saat bola naga muncul, bahkan jika roh raksasa hitam itu kehilangan matanya, ia merasa bahwa itu tidak baik. Ia membuka mulutnya dan meraung, mencoba mengayunkan lehernya dan melepaskan ikatan Yangkai. Tetapi tubuh naga itu mengerahkan kekuatannya. Kekuatan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bola naga emas bergetar sedikit dan segera berubah menjadi cahaya keemasan, meledak dari lubang di mata kiri dewa raksasa hitam dan keluar dari belakang kepalanya. Akibat cahaya keemasan menyapu ke kedalaman kehampaan, menciptakan pita cahaya keemasan yang membentang ratusan juta mil. Dengan pukulan yang begitu dahsyat, leher roh raksasa hitam itu terbanting ke belakang dan gelombang tangan besar itu langsung kehilangan kekuatannya dan aura yang cukup kuat untuk mengunci. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan, Yangkai menghabiskan banyak energi, terutama ketika dia memberikan pukulan Dragon Ball di akhir itu hampir membuatnya terbakar. Bola naga adalah kristalisasi dari latihan klan naga. Benda itu seperti alkimi, adalah monster binatang, tidak mungkin untuk menggunakannya dengan mudah kecuali dipaksa melakukannya. Setelah bola naga dikorbankan, itu bukan musuh atau kematian bahwa saya akan mati, itu putus asa, trik. Sejak Yangkai dipromosikan menjadi naga dan mendapatkan bola naganya sendiri, ia telah mengorbankan bola naga untuk bertarung beberapa kali, dan setiap kali dia mengonsumsinya, dan kali ini sama. Setelah memukul bola naga, Yangkai bisa hampir tidak memelihara naga. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya sangat pucat dan seluruh sosok itu tampaknya telah dilubangi. Terutama kekuatan pembuluh darah naga. Meskipun dia dalam bentuk manusia, kekuatan pembuluh darah naga dapat diaktifkan kapan saja. Namun sekarang kekuatan pembuluh darah naga dalam daging hampir diam. Dan di bawah tampilan dalam bola naga juga berwarna abu-abu, bukan lagi cahaya keemasan sebelumnya. Tampaknya perlu waktu lama untuk berkultivasi sebelum kekuatan pembuluh darah naga dapat dipulihkan. Sebelum itu, semua metode yang berhubungan dengan kekuatan pembuluh darah naga sulit untuk ditampilkan. Menginstruksikan Ahda untuk pergi dan membantu AR. Yangkai secara acak memasukkan pil pemulihan ke perutnya, lalu berbalik dan membunyinya di tempat dia tidak kembali. Garis pertahanan klan tinta telah lama punah dengan lubang. Setiap posisi di medan perang adalah situasi di mana ras manusia memiliki keuntungan besar. Di bawah kecemerlangan teknik rahasia dan harta sebagian besar klan tinta layu, kemenangan umat manusia telah ditetapkan, dan yang kurang sekarang hanyalah waktu